Selamat malam dan selamat tahun baru kepada semua jemaat di seluruh paroke, dari Silabukan peringkat 1 sampai ke Velda Sahabat. Selamat menyambut tahun baru yang akan kita sambut beberapa jam saja selepas ini. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan kasih-Mu sepanjang tahun ini. Sehingga pada malam hari ini Bapa, kami berkesempatan sekali lagi berkumpul bersama dengan keluarga kami menyambut tahun baru, mensyukuri segala kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, merenungkan kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Waktu ini kami mau belajar sedikit kebenaran firman Tuhan, dan hamba mohon kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat ya Bapa, berikan hamba-Mu kebijaksanaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar semua jemaat yang mendengarkan diberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, tinggal beberapa jam lagi kita akan menyambut tahun baru, tahun 2021. Jujur saya mau katakan kepada semua jemaat di seluruh paroke, sebagai padri yang baru diutus ke sini, tahun pertama melayani, saya tidak begitu secara pribadi berpuas hati dengan apa yang telah terjadi di paroke kita. Tidak berpuas hati bukan disebabkan oleh pelayanan, tetapi oleh karena saya sendiri tidak berpuas hati karena saya tidak dapat bertemu dan berkenalan dengan semua jemaat dengan lebih dekat lagi. Kerinduan saya secara pribadi adalah saya ingin supaya saya mau mengenali jemaat dari peringkat 1 sampai ke Tungku dan ke Velda Sahabat. Namun kita harus akui, saya harus tunduk kepada, dan saya mau katakan di sini, kepada cara dan rencana Tuhan yang menjadikan semuanya ini sesuai dengan kehendak dan rencananya sendiri. Apabila COVID-19 melanda negara kita dan seluruh dunia, hampir semua program-program yang telah kita rancang itu tidak menjadi. Namun saudara, malam ini saya mau mengajak jemaat untuk sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, sungguh pun COVID-19 ini melanda dunia ini dan melanda Malaysia, Sabah, dan Lat-Datu ini. Saya sangat yakin di dalam pergumulan, di tengah-tengah penyakit COVID-19 yang menyerang ini, ada rencana Allah tersendiri untuk kita semua dan untuk gereja kita. Dan untuk tahun hadapan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya mau meminjam kata-kata Archbishop dalam khotbahnya pada 25 hari bulan yang lalu. Dia berkata seperti ini, kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2021 nanti. Apakah kita masih hidup? Apakah kita akan mati? Atau mungkin saya mau tambah, sejauh manakah keberkesanan vaksin COVID-19 itu? Semuanya menjadi tanda tanya. Semuanya menjadi sepertinya samar-samar. Namun satu hal yang saya ingin supaya jemaat pada hari ini perhatikan baik-baik. Mari kita sebagai orang yang percaya tetap melaksanakan tanggung jawab kita dan kewajiban kita kepada Tuhan, kepada gereja kita, dan kepada keluarga kita. Saya ingin membaca satu petikan firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Saya baca firman Tuhan berkata seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu
yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah saudara, kita pengkhotbah, kalau kita baca dari bab yang pertama hingga bab yang ke-12, sepertinya semua yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Dan sebenarnya memang kitab pengkhotbah itu bertemakan kesia-siaan kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Namun saudara, dari pasal yang pertama hingga akhir, penutup kitab pengkhotbah ini sangat baik sekali. Dan dia menjawab segala persoalan apa yang tertulis dari pasal yang pertama sampai bab yang terakhir ini. Dia berkata seperti ini, akhir kata. Ini kesimpulannya. Dan kesimpulannya ini seperti yang saya katakan tadi, dia menjawab setiap soalan-soalan. Apakah benar hidup manusia ini semuanya berakhir dengan sia-sia? Dan pengkhotbah berkata, tanggung jawab, kewajiban setiap orang yang percaya, saudara dan saya. Makanya saudara, secara singkat, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Saya tidak tahu. Dan kita hanya merancang. Saya juga ada perancangan untuk gereja dan paroki kita sepanjang tahun hadapan. Tapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Makanya saudara, di akhir tahun ini, di masa-masa terakhir tahun 2020 ini, saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk memperhatikan dan merenungkan kembali dan memperingatkan jemaat Tuhan tentang kewajiban kita sebagai orang percaya. Apabila kita merenungkan, apabila kita memperhatikan kewajiban kita sebagai orang percaya, saya yakin percaya apapun yang akan terjadi pada tahun 2021, bagi saya yang penting, saya telah melakukan kewajiban saya. Dan saudara juga telah melakukan kewajiban saudara sebagai orang percaya menurut pengkhotbah ini. Nah, ada dua kewajiban dikatakan oleh pengkhotbah dalam ayat yang ke-13. Dia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Itu yang pertama, saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Alkitab menasihatkan kita, mengajar kita. Cuma ada satu yang kita harus takut di dalam hidup kita ini menurut firman Tuhan. Dan itu menjadi kewajiban kita, yaitu takut kepada Tuhan saja. Jangan takut kepada yang lain. Dan diteruskan oleh Alkitab, berpegang pada perintah-perintahnya. Ini yang Alkitab katakan. Dan saya mau supaya kita renungkan ini dalam kehidupan kita. Memasuki tahun 2021, dua perkara ini mari kita bawa, mari kita simpan di dalam kehidupan kita. Kita simpan di dalam hati kita. Memasuki melangkah 2021, mari kita letakkan dalam hati kita, saya tetap takut hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya hanya takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, tetap melakukan perintah-perintahnya, berpegang pada perintah-perintahnya. Saudara, saya yakin bila kita lakukan kedua perkara ini, apapun yang akan terjadi pada tahun hadapan, saudara, hidup kita sepenuh-penuhnya pasti berada dalam tangan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan itu akan melakukan segala perintah Tuhan dan tidak melanggar ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah
tentukan, yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-14, Alkitab menyatakan kenapa harus kita takut akan Tuhan, atau kenapa kita harus berpegang kepada perintahnya. Ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, kata firman Tuhan, entah itu yang jahat. Saudara, ini satu peringatan untuk saya dan untuk semua jemaat Tuhan. Kita harus melakukan kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Karena Allah berkata, Alkitab berkata, apapun yang kita lakukan, sama ada itu baik, sama ada itu jahat, firman Tuhan berkata, Tuhan akan membawa itu ke pengadilan satu hari nanti. Siapa tahu tahun 2021 adalah tahun terakhir dan Tuhan akan datang mengangkat saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah. Dan di situ ada pengadilan, saudara. Akan ada pengasingan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kali kedua. Dan saya mau katakan sekali lagi, siapa tahu itu akan terjadi pada tahun hadapan. Saya tidak tahu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Dan Alkitab berkata, hanya Bapa saja yang tahu. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kita bawa kebenaran firman Tuhan ini masuk ke tahun hadapan, masuk ke tahun baru. Tetaplah berpegang pada perintah Tuhan dan takut akan Tuhan. Dua hal ini saudara saya tinggalkan pada malam hari ini untuk semua jemaat Tuhan. Kiranya tahun hadapan itu menjadi tahun kebangkitan iman bagi saudara yang tahun ini merasa lemah. Saya berdoa pada tahun hadapan itu merupakan menjadi tahun pemulihan bagi orang-orang yang imannya telah jatuh pada tahun ini. Ada banyak hal-hal yang mungkin akan terjadi pada tahun hadapan. Tapi doa saya kepada Tuhan dan dorongan saya kepada jemaat Tuhan, lakukan doa ini. Takutlah akan Tuhan dan terus berpegang kepada perintah-perintahnya. Kiranya jemaat Tuhan diberkati atas firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Kita ambil masa untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami telah pelajari. Tuhan, kami akan melangkah ke tahun baru beberapa jam dari sekarang. Dan kami ingin membawa dua perkara ini ke tahun baru, yaitu hati yang takut akan Engkau dan mau terus berpegang kepada perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan mengadili setiap perbuatan-perbuatan kami. Apa itu yang baik atau yang jahat, Engkau adili sesuai dengan pengadilan Tuhan yang adil. Engkau menteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mengambil perhatian dalam firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.